Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia dengan NIM E0112011125 dari Fakultas Farmasi Angkatan 2020 Universitas Hasanuddin. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum farmakognosi golongan Selasa pagi kelas C. Materi yang saya akan praktikumkan terkait koleksi spesimen untuk pembuatan simplisia, di mana simplisia merupakan bahan alami untuk obat yang tidak mengalami perubahan apapun kecuali pada tahap pengeringan. Adapun tahap dalam proses pembuatan simplisia terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, pengumpulan bahan tanaman. Yang kedua, sortasi basah. Yang ketiga, pencucian. Keempat, pengeringan. Kelima, sortasi kering. Dan keenam adalah pengepakan dan penyimpanan. Langkah pertama adalah pengambilan bahan baku tanaman. Sampel yang saya pilih adalah daun jeruk purut dengan nama latin Citrus hystrix. Citrus atau yang dikenal dengan jeruk adalah salah satu tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena mengandung vitamin C dan digunakan sebagai penyedap masakan. Terdapat senyawa bioaktif seperti minyak atsiri, flavonoid, saponin, dan steroid dalam daun jeruk. Daun jeruk purut termasuk famili Rutaceae. Pada tahap pengumpulan bahan baku, perlu diperhatikan waktu panen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang terbesar. Diutamakan pula memilih daun yang sudah tua agar tidak mengganggu metabolisme pada tanaman tersebut. Langkah kedua adalah sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya tanah, kerikil, rumput, batang, daun yang telah rusak, serta kotoran lainnya yang harus dibuang. Tahap ketiga adalah pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air sumur, atau air pump. Sebaiknya pencucian dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tahap keempat adalah pengeringan. Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Pada beberapa kasus, sebelum bahan simplisia dikeringkan, dilakukan perajangan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Perajangan dapat dilakukan pada bahan simplisia yang memiliki ukuran besar, misalnya saja pada daun pepaya. Pengeringan simplisia dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau mesin pengering di atas suhu 70 derajat Celcius. Dapat juga dilakukan dengan cara diangin-anginkan dan tidak dipanaskan dengan sinar matahari langsung, di dalam ruangan dengan bantuan AC atau dengan kipas angin. Dan cara yang ketiga adalah dengan bantuan panas sinar matahari langsung. Sebelum dijemur, ditutup dengan menggunakan kain hitam. Tujuannya adalah agar bahan simplisia tidak terkena sinar matahari secara langsung dan bahan kimia yang terkandung tidak cepat rusak. Tahap kelima, sortasi kering. Tujuan sortasi untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering.
Proses ini dilakukan sebelum simplisia dibungkus untuk kemudian disimpan. Seperti halnya pada sortasi awal, sortasi di sini dapat dilakukan dengan secara mekanik. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan keenam adalah pengepakan dan penyimpanan. Untuk simplisia yang sudah dirajang, disimpan pada wadah tertutup seperti sak obat. Jangan lupa beri label etiket yang memuat nama simplisia, nama Indonesia, tanggal pembuatan, lama pengeringan, jenis pengeringan, dan pembuat simplisia. Adapun simplisia yang tidak melalui proses perajangan ditempel pada kertas seperti ini. Itulah tadi beberapa tahap proses pembuatan simplisia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.